Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Baby Rahman, channel yang senantiasa mendampingi Bapak Ibu memberikan tips dan trik teknik negosiasi kredit macet di lembaga keuangan. Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas surat dari teman kita, Bapak Asim di Patik Raja, Banyumas, Jawa Tengah. Bapak Asim ini punya pinjaman di sebuah bank syariah. Bank syariah ya, bank syariah pinjamannya dulu konon katanya sekitar 140 juta rupiah dan sudah menunggak sekitar 2 tahun. Nah, sisa pinjaman menurut beliau dulu saat terakhir eh, masih sering didatangi petugas katanya sekitar tinggal 26 juta saja. Tapi rupanya kali ini beliau mendapatkan surat somasi dari sebuah kantor pengacara yang isinya mewajibkan untuk melunasi pinjamannya sebesar 64 juta rupiah. Tapi tidak disebutkan pokok dan bunganya. Nah, beberapa hari kemudian setelah mendapatkan surat somasi, beliau dapat lagi surat penawaran pelunasan dengan keringanan. Dan di situ pun angkanya 64 juta rupiah. Beliau menceritakan bahwa pinjamannya dulu memang menggunakan sertifikat atas nama beliau. Tapi beberapa tahun sebelum macet, pinjaman itu, jaminan tersebut sudah dijual kepada kakaknya, kepada kakak sepupunya. Dan sudah lunas, bahkan tanah tersebut sekarang sudah digarap oleh kakak beliau. Nah, rupanya beliau takut kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya dilelang, pasti akan menjadi konflik keluarga. Apalagi saat ini beliau tinggal tidak lagi di kampung tempat tanah itu berada. Dia sudah pindah ke suatu daerah, ya masih di dalam satu kabupaten, tapi beliau jarang pulang ke sana. Nah, apalagi akhir-akhir ini katanya juga hubungannya sedang tidak baik dengan kakak beliau. Jadi beliau khawatir kalau ini sampai dilelang atau mungkin tanahnya dipasang pelang, pasti akan menambah rumit masalah. Karena saat ini saja sudah dalam keadaan konflik dengan kakak beliau. Nah, Bapak Ibu, yang ditanyakan oleh Pak Asim ini, eh, oh ya, saya perlu sampaikan, ketika dia konsultasi, dia merasa pinjamannya tinggal 26 juta. Saat itu petugas terakhir menyampaikan bila dilunasi cukup bayar 26 juta. Tapi sekarang membengkak sampai 64 juta. Nah, beliau sebenarnya kalau misalnya sisanya masih 26 juta, mungkin beliau masih bisa mengusahakan. Tapi kalau sampai 64 juta, beliau sudah tidak sanggup lagi katanya gitu. Nah, akhirnya kami sarankan agar beliau untuk datang ke OJK terdekat untuk minta namanya SLIK ya, SLIK. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui berapa sisa pokok utang yang bersangkutan. Singkat cerita, setelah beliau mendapatkan sliknya, kemudian menghubungi saya lagi dan menyampaikan bahwa memang betul rupanya sisa yang ada di menurut OJK itu sekitar 26 jutaan saja. 26 juta lebih sedikit kira-kira seperti tawarannya petugas dulu terakhir sebelum petugas itu pindah. Nah, Bapak Ibu, dia menanyakan pada saya, Pak, kenapa selisihnya begitu banyak? Kayak gitu ya, kira-kira pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu, kalau yang terjadi seperti pada Bapak Asim, ada dua kemungkinan. Ya, kemungkinan pertama adalah memang pinjamannya pokoknya sisanya sebesar yang ada di OJK tersebut. Kayak gitu ya. Dan yang ditagihkan itu adalah
sisa akumulasi, ya. Karena namanya bank syariah itu mereka tidak pernah mau menganggap bunga itu adalah bunga gitu ya. Mereka menganggap itu akadnya jual beli, sehingga dia beli sekian, dia jual sekian, maka ada margin yang dia ambil itu sebagai keuntungan, bukan bunga. Mereka menganggap seperti itu. Jadi kalau dibilang bunga, mereka nggak mau gitu ya. Tapi adanya selisih itu kemungkinan besar adalah selisih karena perbedaan bunga atau denda seperti itu. Aslinya pokoknya sesuai yang ada di OJK yang sekitar 26 juta itu. Itu kemungkinan pertama. Tapi ada juga kemungkinan yang kedua, Bapak Ibu. Kemungkinan yang kedua adalah sebenarnya sisa pinjamannya itu masih 64 juta sesuai yang ditagihkan oleh bank. Tapi karena ada klaim asuransi kredit ya, klaim asuransi kredit yang dilakukan oleh bank sehingga sisa pinjamannya Pak Asim itu di rekening pinjaman itu tinggal 26 juta. Nah, selisihnya itu adalah karena adanya klaim asuransi. Seperti penjelasan saya di konten sebelumnya, karena asuransi kredit itu sifatnya adalah dana talangan, sehingga ketika debiturnya melunasi atau membayar tunggakannya, maka harus dikembalikan kepada pihak asuransi. Dikembalikan sesuai proporsional. Seperti itu. Kemungkinan keduanya yang seperti itu. Nah, terus kita pegangannya yang mana? Nah, tentu karena bank sebagai kreditur, maka kita harus berpegangan pada angka yang disodorkan oleh bank. Kayak gitu ya. Kalau kita mau bikin penawaran pelunasan dengan keringanan di angka 26, ya boleh-boleh saja. Tapi apakah bank mau menyetujui atau tidak, itu kan terserah bank. Kayak gitu. Nah, kalau Pak Asim ini sudah ada uangnya dan hendak melunasi dengan angka 26, ya tinggal buat surat saja ya yang ditujukan kepada pimpinan bank tersebut, kemudian dengan prolog bahwa saat ini kondisi usaha sudah tidak jalan, sudah macet dan sebagainya, maka kami akan bermaksud mengajukan pelunasan dengan keringanan sebesar 26 juta rupiah saja. Dan akan kami sediakan dananya paling lambat misalnya 1 minggu gitu. Bikin surat seperti itu. Biar nanti akan dipertimbangkan oleh manajemen. Biasanya kalau ditolak, bank akan menjelaskan alasan menolaknya. Misalnya alasannya selisihnya itu adalah karena adanya klaim asuransi kredit. Nah, mereka akan sampaikan bahwa sisa pinjaman Anda masih sekian. Adapun yang tertera di OJK itu karena adanya klaim asuransi kredit yang harus dikembalikan kayak gitu. Jadi pasti kalau bank mau menerima berarti memang indikasinya bahwa sisa pinjamannya memang tinggal 26 juta itu. Tapi kalau nggak mau menerima, berarti memang adanya klaim asuransi. Jadi seperti itu, menyimpulkannya mudah. Menyimpulkannya mudah. Tentu kita harus berpedoman pada angka yang ditagih oleh bank. Karena kalau kita maunya dibayar di 26 juta, sementara bank nggak mau, ya akhirnya tidak akan ada titik temu seperti itu. Dan tentu bank masih punya cara-cara lain untuk menakut-nakuti, apalagi kalau tahu ternyata jaminannya misalnya sudah dijual. Nah, pasti bank akan bermain-main di situ, akan menakut-nakuti pemilik barunya, sehingga Pak Asim dengan kakaknya itu akan semakin konflik gitu ya. Nah, harapannya nanti Pak Asim takut dan akhirnya membayar. Kira-kira yang terjadi seperti itu. Bapak Ibu, bahwa ketika kita dalam kondisi seperti Pak Asim, itu yang pertama harus diingat-ingat adalah Bapak Ibu coba diingat-ingat ke saat kredit itu dicairkan dulu. Apakah Bapak Ibu penandatanganan kreditnya di depan notaris atau tidak?
Karena ini penting untuk mengetahui bahwa apakah jaminan Bapak Ibu itu diikat dengan hak tanggungan atau tidak. Ya, kalau itu jaminannya tanah. Nah, biasakan kalau Bapak Ibu punya pinjaman di bank atau baru saja mau terima kredit atau ya mau terima kredit itu, biasakan menyiapkan satu fotokopi sertifikat tanahnya yang buat jaminan. Harus punya fotokopinya di rumah. Kayak gitu ya. Kemudian minta salinan perjanjian kreditnya. Itu penting untuk mengetahui hak dan kewajiban. Kemudian juga minta yang namanya salinan sertifikat hak tanggungan, pengikatan jaminannya. Itu dua hal itu penting diminta. Kemudian tanyakan juga, apakah saya termasuk nasabah yang diasuransi jiwa atau tidak. Biasanya kalau asuransi jiwa ditawarin gitu ya. Atau apakah saya juga disertakan di asuransi kredit, ditanyakan gitu. Kalau perlu minta polisnya gitu. Biasanya nggak dikasih tapi minta aja gitu. Siapa tahu bisa diberikan karena ada beberapa bank yang mau memberikan bukti pembayaran preminya biasanya seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya bila suatu hari nanti harus menjadi sengketa dengan bank, Bapak Ibu punya punya senjata-senjata yang bisa dipakai, punya perjanjian kreditnya, punya salinan pengikatan hak tanggungannya, karena memang ada beberapa bank yang nggak mau ngasih kalau udah macet-macet itu nggak mau ngasih dengan berbagai alasan gitu. Padahal itu hak bagi debitur untuk mengetahui eh, bagaimana syarat-syarat kreditnya, bagaimana suku bunganya, berapa denda kalau sampai ada keterlambatan dan sebagainya. Itu harusnya seperti itu. Kemudian di klausula-klausula perjanjian itu juga kadang memuat hal-hal yang sifatnya tidak diungkapkan oleh petugas tapi ternyata ada di situ gitu. Jadi Bapak Ibu tahu kayak gitu ya. Misalnya tentang kewenangan bank untuk memasang plang gitu. Nah itu kadang-kadang nggak dijelasin pada saat kita realisasi kredit, tapi ternyata di klausula perjanjian kreditnya ada, pasal itu ada. Makanya minta supaya kita tahu hak dan kewajiban. Dan jangan lupa punya fotokopi sertifikatnya. Supaya apa? Supaya kalau suatu ketika ada masalah, Bapak Ibu bisa misalnya melakukan pengecekan ke kantor agraria gitu ya. Apakah sertifikat saya ini dibebani hak tanggungan atau tidak? Karena bank itu bisa melelang itu bukan karena adanya jaminan atau tidak, tapi adanya pengikatan hak tanggungan atau tidak. Jadi kalaupun Bapak Ibu menyerahkan sertifikat, tapi kalau Bapak Ibu ingat bahwa saat realisasi kredit itu tidak disertai dengan tanda tangan di notaris, maka bank tidak bisa melelang. Gitu. Karena syarat untuk mendaftarkan lelang adalah agunannya sudah dibebani hak tanggungan. Makanya sering kalau ada teman-teman yang bertanya pada saya, Pak, saya stres, saya udah ditakut-takutin terus siang malam mau dilelang kayak gitu. Jangan stres dulu. Punya fotokopi sertifikatnya enggak? Gitu. Punya Pak. Coba bawa ke kantor agraria. Sampaikan di sana, kantor agraria itu kantor pertanahan ya Bapak Ibu ya. Sampaikan di sana bahwa saya punya pinjaman di Bank X menggunakan jaminan sertifikat tanah ini. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah sertifikat saya ini dibebani hak tanggungan atau tidak? Tanya seperti itu. Nanti petugas dari agraria atau pertanahan akan menjawab dengan jujur bahwa misalnya kalau dia jawab, oh ya ini dibebani hak tanggungan sampai dengan sejumlah sekian. Berarti bank melakukan pengikatan terhadap tanah Bapak Ibu. Sehingga bila suatu ketika Wan prestasi dan mereka pihak bank mengendaki lelang, dia bisa melelang, punya hak untuk melelang. Kayak gitu. Terus bagaimana kalau tidak didaftarkan atau tidak diikat hak tanggungan? Ya berarti bank nggak bisa melelang. Bank hanya bisa menakut-nakuti selamanya. Karena yang dia pegang itu hanya sertifikatnya, tidak ada pengikatan jaminannya. Makanya mereka kadang-kadang
berimprovisasi dengan berbagai macam cara supaya intinya Bapak Ibu takut dan bersegera untuk melunasi. Ya, salah satunya dengan menggugat ke pengadilan, dipanggil ke kejaksaan, pasang plang, itu kan cara-cara menakut-nakutin agar Bapak Ibu bayar, kan sebenarnya gitu. Kalau mereka mau kan tanpa harus itu semua bisa. Mereka bisa kok melelang langsung tanpa harus gugat ke pengadilan, tanpa harus minta tolong jasa kejaksaan, tanpa harus pasang plang, kayak gitu. Yang penting modalnya cukup SP1, SP2, SP3, udah ajukan lelang bisa kalau mereka mau. Artinya kalau Bapak Ibu saat ini rumahnya cuma dipasangi stiker, pasangi plang, atau mungkin dipanggil ke kejaksaan, atau mungkin digugat ke pengadilan, itu indikasi bank belum mengarah kepada lelang. Ya, belum mengarah ya. Karena bisa jadi memang tidak punya hak untuk melelang, tidak bisa melelang, maka itu saja yang mereka lakukan. Jadi Bapak Ibu, nggak usah panik dulu. Kalau ada kejadian seperti itu, langsung ingat pesan saya, cek sertifikatnya ke agraria. Adakah pengikatan hak tanggungannya? Kalau nggak ada, maka Bapak Ibu boleh tersenyum. Oh, gua tahu lu cuma nakut-nakutin. Begitu ya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.